Halo Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang kasih Tuhan, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Semuanya saya harap dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, dan dalam keadaan yang penuh dengan sukacita. Kita akan mengawali pekan ini dengan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan, untuk cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan sungguh baik. Tuhan selalu menuntun kami, menolong kami dalam setiap musim kehidupan kami. Jika sebentar kami akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk melihat betapa besar cinta Tuhan dan dapat memancarkannya di dalam pikiran, perkataan maupun perbuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini berdasarkan Keluaran pasal 15. Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-27. Keluaran pasal 15 ayat 22 hingga ayat yang ke-27 yang berbunyi demikian. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapatkan air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu terhadap perintah-perintahnya, kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap dari kita yang mendengarkan, merenungkan, memelihara, bahkan di dalam kesehariannya dapat melaksanakan kehendak Tuhan. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang akan menjalin relasi yang serius, ini tidak harus selalu pacaran ya, pacaran, menikah, tapi juga relasi kerja, mungkin partner kerja atau berteman dengan akrab. Pokoknya memang ada relasi yang mendalam, relasi yang serius, dan kira-kira akan berjalan jangka panjang, diharapkan untuk berjalan jangka panjang. Biasanya ada satu hal yang penting untuk dimiliki, yaitu rasa saling percaya. Jadi kalau misalnya punya pasangan, ya harus saling percaya. Kalau nggak saling percaya repot juga kalau setiap hari isinya hanya marah karena tidak percaya, lalu insecure atau tidak percaya diri karena rasa tidak percaya kepada pasangan, atau kemudian ketika punya rekan kerja kemudian tidak saling percaya, yang ada hanya curiga dan saling menuduh. Begitu juga dalam bersahabat, mungkin sudah dekat sahabatan tapi kemudian tidak percaya, jadi kayak nggak enak dan nggak nyaman juga. Nah, dalam menjalin sebuah relasi, apapun relasinya, hal yang paling dasar, yang basic lah untuk dimiliki adalah rasa saling percaya. Nah, ini juga yang harusnya dimiliki oleh orang Israel kepada Tuhan pada saat itu, karena ya relasi mereka, relasi orang Israel dengan Tuhan adalah relasi yang jangka panjang, karena mereka akan menempuh perjalanan yang panjang seusai keluar dari Mesir. Dan ini kan sebaiknya diketahui oleh orang Israel. Jadi mereka harusnya mengetahui bahwa nggak mungkin mereka itu keluar dari Mesir lalu
cuma berapa hari sampai di satu tempat yang aman gitu kan, ya nggak mungkin, karena kan nanti kalau bangsa Mesir nyusul atau harus melawan penduduk setempat dan lain-lain, itu kan ada banyak hal yang dipertimbangkan. Nah, perjalanan mereka bersama Tuhan akan sangat panjang. Dan perjalanan kehidupan bangsa sampai ke depannya akan lebih panjang lagi, bukan hanya perjalanan menuju tanah yang diberikan, tetapi benar-benar perjalanan hidupnya kan perjalanan yang panjang. Begitupun hidup saya dengan Tuhan, hidup Bapak Ibu dengan Tuhan ini adalah sebuah perjalanan yang panjang. Nah, hal yang harusnya dimiliki oleh orang Israel kepada Tuhan adalah rasa percaya. Ya, karena Tuhan percaya kepada bangsa Israel bahwa menaruh kepercayaan ya, bahwa mereka akan taat gitu. Ya kalau maksudnya ya kalau Tuhan ke bangsa Israel bukan percaya, tapi mengasihi dengan tanpa syarat gitu ya. Ya sudah tahu Tuhan kalau memang orang Israel nanti akan berbelok arah dan lain-lain, sudah tahulah semuanya. Tapi Tuhan tetap memberi kasih. Nah, orang Israel hanya perlu percaya gitu dalam hal kepada Tuhan, karena menimbulkan kasih dan lain-lain memang seiring berjalannya waktu, tapi kan harusnya percaya dulu gitu. Nah, tapi 3 hari mereka jalan di padang gurun itu tidak mendapatkan air. Ya kalau saya atau Bapak Ibu mungkin ketika mengalami hal yang serupa juga tidak nyaman gitu. Maksudnya nggak usah di padang gurun lah, di rumah ya panasan gitu aja di musim yang nggak hujan, ya hujan juga haus yang di musim nggak hujan, di luar gitu. Apalagi di tengah pemanasan global seperti ini, tidak minum air adalah hal yang sulit gitu kan. Dan buat Bapak Ibu yang terbiasa puasa, saudara-saudara kita yang muslim yang juga sering puasa, menahan lapar itu jauh lebih mudah daripada menahan rasa haus. Ya walaupun itu juga jauh lebih mudah daripada menahan amarah dan lain-lain, tapi menahan lapar itu lebih mudah daripada haus. Nah, mereka haus dan uniknya mereka bersungut-sungut. Ini kata bersungut-sungut ini dipakai berulang-ulang nantinya ketika bangsa Israel menjalani hari-harinya bersama Tuhan. Ngomong-ngomong, saya tadi lupa menjelaskan bahwa di ayat yang tadi kita baca ini adalah setelah mereka dikejar oleh Firaun. Jadi ini memang perjalanan awalnya, belum sampai jauh. Jadi masih perjalanan awalnya. Nah, jadi mereka kan barusan nih menyaksikan betapa hebatnya Tuhan nih mengalahkan bangsa Mesir dengan berbagai macam tulah dan lain-lain, dan bahkan membelah laut dan lain-lain. Mereka melihatlah, dan mereka 3 hari nggak minum itu bersungut-sungut. Dan ada tempat minum tapi pahit, dimarahi itu ada minum pahit kan nggak bisa diminum, sama aja kan. Itu kayak minum air putih kecemplungan puyer atau obat kan nggak enak kan, pahit gitu. Dan mereka nggak bisa gitu minum itu, dan mereka bersungut-sungut kepada Musa. Dan Tuhan akhirnya memberikan mereka pertolongan dengan menyuruh Musa melempar kayu pada air supaya air itu bisa diminum, dan airnya menjadi manis dan bisa diminum. Dan di tempat itu dikatakan Tuhan menyatakan ketetapan-ketetapan dan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Maksudnya adalah bukan mencoba karena Tuhan ingin tahu, tapi ya melatih mereka, menyadarkan mereka tuh sudah percaya belum sama Tuhan, itu buat mereka sendiri, bukan buat Tuhan. Nah, Tuhan itu nggak usah dicoba, Tuhan sudah tahu kok isi hatinya. Tapi itu semua dijelaskan. Jadi rule, peraturan, pokoknya kontrak yang kalau di sekolah ada kontrak belajar ya. Ini kalau mau jalan sama Tuhan, ikut sama Tuhan, ada hal-hal yang harus ditaati. Dan yang paling utama adalah mereka harus taat dan percaya dong sama Tuhan. Kalau nggak percaya, ngapain ngikut Tuhan ke jalan yang mereka nggak tahu, dalam waktu yang mereka nggak tahu? Ya kan harusnya percaya dan mempercayakan diri. Karena pada akhirnya ketika kita baca, mereka sampailah di sebuah tempat yang bernama Elim, dan di sana itu subur, ada airnya, ada pohonnya, pokoknya nyaman untuk membangun tenda-tenda, berkemah di sana. Jadi setelah lewat Marah ketemu Elim. Nah, ini kan sebenarnya jadi hal yang secara tersirat ini mengajarkan kepada mereka bahwa setelah melewati hal yang berat itu Tuhan nggak mungkin nggak ada rencana gitu loh. Jadi ketika seakan-akan mereka dibiarkan kehausan, itu sebenarnya bukan proses pembiaran. Tuhan itu akan memberikan yang terbaik.
Tapi mereka nggak sanggup nunggunya, jadi mereka bersungut-sungut. Nah, ini menjadi pengingat dan pengajaran bagi kita. Memang momen-momen tertentu, keadaan-keadaan tertentu itu sepertinya susah untuk dilalui. Saya tidak mau meremehkan yang dialami bangsa Israel pada saat itu, karena haus 3 hari di padang gurun itu nggak main-main loh Bapak Ibu. 3 hari nggak bisa minum kan ya, gugup juga gitu kan. Gimana nih, ada air juga nggak bisa diminum kan ya, bingung juga. Tetapi kenapa harus bersungut-sungut gitu kan? Seakan-akan ini, kalau Bapak Ibu kemarin ikut ibadah hari Minggu, seakan-akan mereka dipaksa gitu untuk itu. Nah, begitupun dengan kita, perjalanan kita dengan Tuhan itu nggak tahu sampai kapan gitu kan. Umur kita nggak ada yang tahu. Ya bisa panjang gitu, perjalanan kita dengan Tuhan bisa panjang. Dan ada momen-momen yang kita lalui mungkin tidak sesuai harapan dan ekspektasi kita. Mungkin kita akan ketemu air yang pahit, mungkin kita akan haus selama beberapa waktu, mungkin kita akan melewati padang gurun yang nggak tahu mau kemana. Tapi percaya saja, Tuhan juga akan memberikan elim-elim bagi kita. Bukan hanya marah, tapi juga elim. Nah, ini mengingatkan kepada kita, ketika berjalan sama Tuhan, ya kita harus percaya. Sama pasangan kita percaya, sama relasi rekan kerja kita percaya, terlebih sama Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya sudah menyerahkan diri kepada Tuhan, dalam artian sudah mengaku percaya pada Tuhan, ya harus sungguh-sungguh percaya. Ya kalau memang haus bilang saja, kan tidak perlu bersungut-sungut. Tidak harus bersungut-sungut, bukan tidak perlu ya kita harus belajar mengendalikan diri. Ini juga sulit ya, saya juga mengalami kesulitan, tapi ini mengingatkan kita kenapa harus bersungut-sungut ketika kita bisa ngobrol dengan baik dengan Tuhan. Ya ini kayak misalnya Bapak Ibu punya pasangan, lalu dan sudah percaya kepada pasangannya, lalu menemukan sesuatu yang mengganjal, kan nggak harus langsung marah gitu, kamu itu ternyata bla bla bla, enggak, kan bisa dibicarakan, kok ini ada apa ya gitu kan, bisa dibahas pelan-pelan gitu. Nggak harus selalu marah, karena kan sudah percaya. Sama rekan kerja juga gitu, ada slip uang yang kok slip gitu loh, kok ini harusnya nggak begini nih, kan nggak harus nuduh langsung, kamu ternyata selama ini ya main uang di belakangku ya, dan lain-lain. Kan bisa dibahas, ini kok ada slip uang ya, ini salah hitung atau gimana, ayo kita cari solusinya. Nah, terlebih sama Tuhan ini kok kondisi saya kok seperti ini ya, kok yang saya alami kok berat sekali, kok saya haus sekali, ini Tuhan tolong saya. Apa yang Tuhan inginkan untuk terjadi dalam kehidupan saya, tolong saya dikuatkan untuk melewati semua ini. Ini mengingatkan kita untuk berjalan bersama Tuhan, ya harus percaya sama Tuhan. Pandemi ini sudah lama sekali gitu kan, juga nggak usah, ya ampun Gusti iki kok ya ora memperhatikan dan lain-lain. Mari mengurangi sungut-sungut. Ketika kita percaya sama Tuhan, kita diskusi, kita sampaikan kepada Tuhan dengan dasar rasa percaya. Ya karena Tuhan mengizinkan kita melewati Mara, mengizinkan bangsa Israel melewati Mara, tetapi juga memberikan kepada mereka elim. Dan begitu juga dengan kita, ketika kita melewati Mara, kita tidak boleh lupa bahwa Tuhan juga punya elim yang mungkin belum waktunya diberikan bagi kita. Nah kalau begitu ya satu-satunya cara ya ngobrol dengan Tuhan sebagai orang yang sungguh percaya kepada Tuhan. Sehingga percaya kepada Tuhan bukan sebuah formula atau rutinitas biasa, ya saya percaya sama Tuhan, tapi sungguh dalam menjalin relasi kepada Tuhan ya percaya. Seperti kita percaya pada pasangan, kepada rekan kerja, sahabat, saudara dan lain-lain, terlebih kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berulang mengaku bahwa kami percaya kepada Tuhan. Bahkan dalam ibadah-ibadah kami menyatakan kepercayaan kami dalam pengakuan iman rasuli. Tetapi kiranya Tuhan sungguh menolong kami bahwa rasa percaya itu sungguh ada. Sehingga ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan dalam perjalanan yang panjang ini, kami sungguh percaya kepada Tuhan sebab kami tahu bahwa Tuhan mengasihi kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya Tuhan memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami dan bersinar untuk memancarkan kasih Tuhan kepada sesama kami, terlebih di tengah pandemi ini, dan memuliakan nama Tuhan dengan lebih lagi sebab kami pun mengasihi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Ya Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat menjadi hal yang baik bagi kita semua. Tetap taati protokol kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.